Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mimin di Sagalaya Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan fanfiction di chapter ke-16 ya. Setelah minggu kemarin chapter ke-15. Semoga kalian tetap pada sehat semua ya. Oke, ini adalah Monover Scarlet Heart Rio season kedua. Ini adalah fanfiction. Langsung aja ya. Chapter 16, It's Happened Again. Chapter 16, itu terjadi lagi. Hajin berbalik dan mendapati Sohyun di sana yang kesakitan karena tangannya dipegang Hyuk. "Kamu tidak apa-apa, Hajina?" tanya Hyuk. "Hyuk, lepaskan dia Sohyun, temanku." Hyuk buru-buru melepaskan tangan wanita tadi. Wanita yang kesakitan itu memandang si sinis Hyuk yang diam tanpa merasa berdosa. Hajin tersenyum, mungkin takdir Baekah dan Wohye akan berbeda juga di sini. Hajin berharap cinta mereka dapat bersatu dengan damai di zaman ini. "Tidak sopan," kata Sohyun masih dengan sikap ketus dan pandangan sinis pada Hyuk. "Kau berlaku mencurigakan, kau kira kau akan mendorong Hajin," jawab Hyuk datar masih dengan sikap tidak berdosanya. "Sudah, jangan diperpanjang, kamu tidak apa-apa Sohyuna?" tanya Hajin. "Pergelangan tanganku sakit gara-gara pria sembarangan ini," jawab Sohyun sambil memegang pergelangan tangannya. Hajin melirik Hyuk dan meminta dia untuk minta maaf. Hyuk paham dan segera menunduk. "Maafkan saya, Nona," ujar Hyuk dengan penekanan kata Nona. Sohyun acuh dan segera menarik Hajin meninggalkan Hyuk yang tersenyum memenangi kepergiannya. Skip. Presiden Jo Min Ki melakukan rapat darurat. Pemegang saham diundang untuk mendiskusikan masalah yang tengah dialami GP Group. Dongwook ikut hadir karena ia telah menjadi bagian eksekutif di GP Group setelah pulang menyelesaikan masternya di Belanda. "Kita perlu memperbaiki image GP Group untuk mengembalikan kepercayaan konsumen," ujar Dongwook memulai sesi pendapat. "Itu tidak mudah. Menurutmu langkah apa harus kita lakukan?" tanya Presiden Jo Min Ki. "Bagaimana dengan membuat brand baru di sektor fashion? Bagaimana mungkin kita membuat brand dengan produk baru ketika kepercayaan konsumen belum kembali? Jangankan untuk membuat produk baru, sektor hotel dan penginapan juga mengalami penurunan cukup drastis walau belum sampai titik merugi." Percakapan Presiden Jo berhenti ketika asistennya membisikkan sesuatu ke telinganya. Presiden Jo mengangguk lalu berkata, "Akan hadir pemegang saham lain yang telah memiliki banyak saham di perusahaan kita. Beliau adalah orang pemberani yang membeli saham kita di saat orang lain enggan untuk membelinya." Pintu rapat terbuka. Junso masuk dengan senyum kemenangannya, diikuti Hyuk yang setia berjalan di belakang Junso. Presiden Jo sempat sedikit terkejut, tapi berbeda dengan Dongwook yang sudah mengira siapa di balik semua ini. "Bukankah Anda dari Gold Investment?" tanya Presiden Jo. Junso mengangguk. "Iya, saya dari Gold, perusahaan investasi terbesar di Amerika dan tentu saja di Korea juga. Dan saya, Junso, pemuda yang pernah Anda katakan pemuda yang sombong." Sengaja kalimat tersebut Junso memelankan suaranya dan memilih mendekatkan mulutnya pada telinga Presiden Jo. Presiden Jo menjabat tangan Junso. Junso menjabat erat tangan Presiden Jo. Senyum sinis dan mata tajam yang tak pernah hilang dari wajah Junso membuat Presiden Jo tidak nyaman. Rapat berakhir dengan ketidakpastian. Pembangunan image baik GP Group akan sulit dilakukan karena berita buruk telah menyebar di berbagai media. Junso yang hadir di rapat itu bersikap acuh tak acuh dan memilih bermain dengan ponselnya ketika pembicaraan sedang berjalan serius. Sikap Junso membuat pemegang saham kesal, begitu juga dengan jajaran eksekutif. Semua berjalan keluar ruangan rapat dengan wajah muram dan sedih. Hanya Junso yang masih tersenyum, senang, dan berjalan dengan ringan sambil bersiul. Langkah Junso terhenti ketika sosok pria mendorong dan menyeretnya ke tembok. Pria tersebut mencengkram kerah kemeja putih Junso. Hyuk bersiap bertindak untuk menjatuhkan pria tadi, namun Junso beri isyarat agar membiarkannya. "Aku sudah curiga denganmu sejak awal," kata pria tersebut yang ternyata Dongwook. "Curiga? Apa yang kau curigai?" tanya Junso sambil tersenyum menghina. "Ketika ekspansi China begitu lancar dan ketika saham-saham kecil berubah kepemilikan dengan cepat. Apa yang kau mau?" tanya Dongwook dengan emosi. Junso mendorong Dongwook hingga badannya hampir terjengkang. "Tanyakan pada ayahmu apa yang aku mau. Tanyakan padanya, ingat wajahku dan tanyakan siapa aku." Junso lalu merapikan kerah kemejanya dan menepuk jas hitamnya di debu yang sebenarnya tidak ada. Junso minta Hyuk untuk pergi dan meninggalkan Dongwook yang masih emosi. Skip. Hajin membungkuk untuk melihat pria yang ada di balik kemudi. Ia tersenyum ketika memastikan Junso ada di sana. "Apa kamu sibuk, Junso sih? Rasanya aku tidak melihatmu dalam beberapa hari di kantor." "Ada beberapa urusan di kantor Gold. Aku tidak begitu yakin untuk datang kembali ke kantormu. Karena dari awal aku di sana hanya sebagai bisnis konsultan. Bisnisnya berjalan baik, selama itu berjalan baik, kalian tidak perlu diriku kan? Aku jadi tidak melakukan apapun selama menyusun ini." Hajin menyodorkan beberapa berkas untuk ditandatangani Junso. Junso melihat sekilas berkas-berkas itu dan menandatangani beberapa berkas dan menyimpan sisanya. "Akan kulakukan di rumah untuk berkas yang masih perlu kupelajari." Hajin mengangguk dan menerima beberapa berkas yang sudah ditandatangani Junso. "Mau kemana kita?" tanya Junso sambil menyalakan mesin mobilnya. "Langsung pulang saja," jawab Hajin sekenanya sambil memasang sabuk pengaman. "Kamu tidak merindukanku?" tanya Junso jahil.
Ania, jawab Hajan lagi. Tapi aku merindukanmu. Ayo kita makan malam dulu sebelum pulang. Hajin cuek dan milih melangi jalan yang ada di depannya. Junso tersenyum dan menginjakkan mobil untuk meninggalkan kantor itu. Skip. Junso buka mulutnya lebar-lebar. Hajan menyodorkan potongan stik ke mulut Junso dan tersenyum melihat tingkah Junso. Stiknya sangat enak jika kamu yang menyuapkannya ke mulutku. Kamu sangat pandai berkata manis. Hajin malah masih sibuk memotong daging yang ada di hadapannya. Hajinah, luka di wajahku sudah hampir hilang. Apakah aku tidak bertambah tampan? Hajin perhatikan wajah Junso. Luka di wajahmu benar-benar hampir menghilang. Terima kasih pada keahlian make upmu di zaman Goryeo, atau sekarang kau tetap ditakdirkan menyembuhkan lukaku. Aku tidak menyembuhkannya, aku hanya menyembunyikan bekasnya. Bukan itu yang kumaksud, tapi ini. Junso menunjuk dadanya. Hajin terdiam sejenak. Junso menatap lengkap wajah Hajin. Aku perlu menceritakan kisah kelamku padamu. Aku ingin kau tahu bagaimana masa laluku. Aku juga penasaran tentang dirimu, siapa ayah dan ibumu, dan bagaimana kehidupanmu sebelum bertemu dengan diriku. Junso minum air di depannya dan mulai mengisahkan cerita masa lalunya yang begitu kelam. Sekelam hatinya yang dulu telah hampir mati, masa-masa sulitnya dan dendam yang ia simpan di dalam. Hajin memandang iba pada Junso. Junso berkaca-kaca menceritakan kisahnya, kisah dirinya dan ibunya. Perjalanan kejam dan kelam sampai ia bisa berdiri di hadapannya sekarang. Aku tidak menyangka kamu juga menderita di waktu ini. Aku selalu berharap kamu hidup bahagia tanpa dendam dan tanpa beban. Aku berharap Wangso yang hadir di zaman ini memiliki kehidupan yang cerah dan jauh dari kisah kelamnya di Goryeo. Inilah aku, Junso. Aku tahu kamu mungkin tidak akan pernah menyukai rencana balas dendamku. Namun kuharap jika kamu tidak mendukung, maka jadilah Hajin yang bisa menjadi sumber senyumanku dan sumber kekuatanku ketika aku lelah. Tidak bisakah kamu hidup tanpa dendam? Ayo kita hidup bahagia, lupakan masa lalu dan mari kita menatap masa depan. Maafkan aku, Hajina, ini semua demi ibuku. Apakah kamu yakin ibumu menginginkannya? Junso berdiri dari kursinya. Aku akan ke belakang sebentar. Kembali terulang, ini kembali terulang. Sikati Hajin sambil menatap nanar pengunjung Junso yang menjauh darinya. Sambung. Oke, jadi di chapter ini Mimin menekankan tentang perasaan Hajin ya. Jadi Hajin ini sebenarnya menginginkan Junso ini tidak seperti Wangso yang penuh dendam di masa lalu. Kita juga tahu sendiri ya kalau Wangso di zaman Goryeo itu dia memiliki dendam tersendiri kepada ibunya yang telah membiarkan dia menjadi anak buangan ya, yang dijadikan tahanan. Tapi dia tetap menyayangi ibunya itu. Tapi kalau di dramanya itu kan ayahnya yang sebenarnya sayang gitu ya, diam-diam suka memperhatikan. Berbeda sama ibu kandungnya. Di sini ibu kandungnya baik ya. Jadi ibu kandung yang di Goryeo Mimin jadikan sebagai ibu tiri ya di sini, ibu tiri jadi yang nikah sama ayahnya. Sedangkan ibunya Wangso ini Mimin bikin jadi Lady He ya, yang dulu mengorbankan dirinya untuk jadi korban, untuk jadi pesalah yang digantung menggantikan Hesuo. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di postingan selanjutnya. Tinggal sedikit lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.